aku selalu bilang, bisa nggak sih sebenarnya karyawan itu kaya dari gaji aja? Jawabannya bisa, tapi kamu harus sabar banget. Karena prosesnya itu paling cepat itu 15 tahun. Jadi checklist yang pertama adalah kita memang punya kekayaan bersih tadi itu. Checklist yang kedua 50% of our asset itu adalah investment assets. Dan ini checklist yang ketiga, yaitu kas dan setara kas kita itu minimal 12 kali pengeluaran rutin bulanan kita. Ketika menerima gaji, kesalahan terbesar mereka apa? Kebanyakan orang. Pertama, dia nggak budgeting. Jadi ya udahlah gitu ya. Ini aja deh. Kenapa? Ya itu again lagi mindsetnya adalah setiap orang udah ada rezekinya. Aku pun juga sebenarnya punya one biggest financial mistakes of my time. Ini aku gak pernah cerita nih sama orang. Jadi saat itu aku dikasih uang ada nominalnya 3 digit lah gitu, yang aku pakai semuanya untuk pesta resepsi. Looking back, dengan aku sekarang ngelihat, oh my god, kalau dulu aku cuma beli emas aja, misal logam mulia aja, wow, udah pasti ya, satu, aku gak perlu nyicil rumah, aku udah pasti kaya banget gitu kan. Financial independence itu artinya, satu, tidak menjadikan orang tua kita dana darurat, dua, tidak menjadikan anak kita kelak dana pensiun, tiga, tidak menjadikan teman-teman dan saudara kita pay later. Kita akan ngobrol bareng lagi dengan salah satu narsum paling favorit dari Room for Improvement. Karena dalam jangka waktu mungkin 1-2 bulan beliau diundang lagi. Ini karena banyak banget yang request ngundang Mbak Prita ngebahas soal gaji. Nah makanya kita akan ngebahas soal gaji. Benarkah atau bisakah gaji aja bikin kita kaya, dan sebenarnya apa sih definisi kaya itu? Dan kita juga nanti akan ngobrol soal hal praktis antara rumah atau mobil dulu, apakah debit card atau credit card. Pokoknya seru banget episode ini. Kita sambut kembali CEO Zep Finance, financial consultant dan juga financial guru Prita Gozi. Mbak Prita, apa kabar? Aduh, kabarku baik, alhamdulillah. Ini karena banyak request banget Mbak Prita diundang lagi, akhirnya here you are again. Aduh, thank you so much. Tapi aku juga ngerasa it's not all because of me, karena memang menurut aku Rory bisa banget nguliknya. By the way, oke, kita akan langsung ke pertanyaan $1 million question yang jadi DNA dari episode kali ini. Bisa nggak Mbak Prita kita kaya hanya ngandelin dari gaji, Mbak? Bisa, tapi tapinya banyak nih kayaknya nih. Betul. Bisa pada saat gaji kita itu masuk ke dalam contextual budgeting. Jadi contextual budgeting ini adalah saat kita juga mempertimbangkan satu, domisili tempat kita tinggal. Dua, jumlah tanggungan kita. Tiga, apa yang menjadi prioritas hidup kita. Maka gaji itu sebenarnya kalau ditanya bisa nggak membuat kita kaya? Bisa. Selama dia masuk ke dalam si 3 poin contextual budgeting tersebut. Tadi ada 3 prinsip. Yang pertama tadi Mbak sebutin, boleh kita ulang lagi? Domisili. 2, jumlah tanggungan. 3, prioritas hidup. Kita bahas dulu domisili. What does it mean? Domisili itu adalah tempat kita tinggal. Artinya kita nggak bisa compare nih misalnya seseorang yang bekerja dan hidup di Jakarta atau di Bandung, atau bahkan ini yang suka orang compare, dia penghasilannya itu katanya di luar negeri. Misalnya kan kayak banyak banget ya sekarang orang kayak Singapura, atau misalnya yang work holiday visa tuh di Australia gitu ya. Dia bandingin seperti itu, terus dia bilang dia kirim nih ke Indonesia. Jadi sebenarnya kan domisili dari keluarga yang ditanggung ini adanya di Jakarta. Tapi orang ini penghasilannya tuh yang sebetulnya setara dengan kota tempat dia tinggal saat itu. Jadi domisili itu sangat berpengaruh. Jadi 5 juta di Jakarta itu nilainya pasti berbeda sekali dengan 5 juta misalnya di Purwokerto. Kira-kira seperti itu. Nah yang kedua itu kita ngomong tanggungan. Kita udah bahas banyak banget nih di podcast yang pertama, bahwa jumlah tanggungan itu sangat mempengaruhi pengeluaran kita. Ya kan? Jadi artinya semakin sedikit tanggungan dengan gaji yang sama, ya harusnya dia bisa lebih mudah untuk kaya. Dan yang terakhir adalah prioritas hidup. Karena prioritas hidup ini kita berbicara ada yang menjadi aset, ada yang menjadi memori dan pengalaman. Dan dua-duanya kan sama-sama penting. Kan orang suka banyak membandingkan kayak, oh mendingan kita sering keliling dunia tapi rumah sewa aja. Tapi ada juga orang yang bilang kalau enggak, saya harus punya rumah tinggal, saya nggak apa-apa kok nggak harus keliling dunia. Akhirnya itu menjadi prioritas hidup.
dan nanti ujungnya ke dalam terminologi sebenarnya kaya tuh apa. Oke. Sebelum kita ngebahas soal 3 tadi detail lagi, aku pengen tahu dulu dari perspektif Mbak Prita, kaya itu apa? Kalau dari gue Mbak, gue lebih ke financially free. Gue mau beli apa bisa. Gue tanggal tua, gue nggak khawatir. Uang mungkin masuk dikit-dikit tapi sering. Sehingga gue bisa menginvestasikan dan ketika gue misalnya ada kebutuhan, dana darurat juga sudah siap. Oke. Gue tenang, itu bagi gue kaya. Kalau menurut Prita Gozi, kaya itu apa? Nah, ini menarik karena kalau kita pakai terms financial, wealth itu adalah kekayaan. Nah, kekayaan ini kalau di dunia finansial itu jelas hitungannya adalah uang. Dan uang di sini sebenarnya bukan cash flow-nya. Karena yang kalau tadi Rory omongin itu sebenarnya lebih ngomongin tuh cash flow. Aliran uangnya. Tapi kalau kekayaan itu di financial itu adalah kekuatan. Nah, kekuatan ini mengukurnya bukan dari situ. Mengukurnya adalah dari satu, seberapa banyak aset yang dia punya terhadap pinjaman yang dia punya. Karena asetnya banyak, pinjamannya banyak, sebenarnya nggak kuat. Pada saat aliran uangnya tadi itu misalnya nggak ada, kan terus dia nggak bisa bayar cicilan pinjaman lah gitu ya. Kan dia mesti jual-jualin asetnya nih buat nutup si pinjaman tersebut. Akhirnya kan drop juga semuanya, bener nggak? Oke. Yang kedua parameternya adalah kalau kita di aset tersebut komposisinya gimana? Karena orang tuh cuma ngomongin tuh harta ya Rory. Tapi dia nggak ngebagi menjadi 3. Harusnya dia bisa tahu, oke, harta saya itu rupiah ya. Itu yang pertama namanya adalah cash atau setara. Yang kedua adalah investment asset. Dan yang ketiga adalah consumption asset. Yes. Nanti ini akan ngaruh pada saat kamu nanya sama aku soal rumah itu bagusan beli atau sewa. Nanti ngaruhnya ke situ. Nanti akan ngaruhnya ke situ. Tapi artinya kaya itu menurut lo adalah ketika kita punya aset yang besar tapi pinjaman kita kecil gitu. Itu udah dimaksud kaya. Sebenarnya lebih bagusnya lagi tidak ada pinjaman. Karena aset tanpa pinjaman berarti semua aset itu adalah kekayaan bersih kita. Tapi kayaknya nggak mungkin tanpa pinjaman. Rumah aja nyicil Mbak, gimana Satu dong? hari nanti cicilannya habis. Nah, ketika cicilan habis, aset kita besar tanpa pinjaman, itu kita kaya. Itulah namanya kita punya kekayaan bersih. Makanya judulnya net worth. Makanya suka ada istilah kan high net worth individual. Gitu. Berarti kekayaan bersihnya orang ini itu emang besar. Nah, yang tadi aku mau bilang dari 3 itu adalah dia kuat dan kaya saat investment asetnya itu 50% dari total aset. Karena yang kebanyakan terjadi adalah kita punya harta tapi nggak taunya semuanya harta konsumsi. Oke. Tunggu. Berarti dari aset 50%-nya adalah investment aset, saham, emas, deposito. Itu bisa dikatakan kita kaya. 50% of our asset is investment asset, itu kita kaya. Jadi itu checklistnya tuh banyak. Jadi checklist yang pertama adalah kita memang punya kekayaan bersih tadi itu. Checklist yang kedua 50% of our asset itu adalah investment assets. Dan ini checklist yang ketiga. Yaitu kas dan setara kas kita itu minimal 12 kali pengeluaran rutin bulanan kita. Tuh, kas atau setara kas 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Yang sering kita kenal dengan istilah dana darurat. Lagi dana darurat harus siap ya 12 kali pengeluaran. Itu terpenuhi semua, itu kamu tuh udah bisa dibilang financially strong. Orang yang financially strong itu akhirnya bisa mencapai apa yang tadi Rory bilang, financially independent. Jadi bisa ya teman-teman, gaji bikin kita kaya, bisa ternyata. Bisa, asal ada rumusnya. Yes. Tapi yang menurut gue paling achievable adalah kita siapin dana darurat 12 kali uang pengeluaran bulanan, ya kan? Plus 50% dari aset kita adalah investment asset. Betul. Apa yang bukan termasuk investment asset? Rumah tinggal yang kita tempatin itu bukan investment asset. Bukan. Jadi misalnya kayak Rory ini, kita kan sekarang lagi syuting di tempatnya Rory gitu ya. Terus kalau misalnya kamu tinggal juga di sini, itu bukan investment asset. Investment asset berarti dia harus menghasilkan sesuatu, Mbak. Pertama syaratnya adalah dia memiliki kenaikan, yang kedua dia mungkin juga bisa menghasilkan, dan yang ketiga kamu tidak bergantung hidupnya dari situ. Wow, gue selama ini mikir, beli rumah kita tinggalin di sini, ini adalah investment aset gue, ternyata bukan ya.
Jadi mohon maaf ya, itu apa namanya mindset zaman dulu kan, Oh my gitu kan. God. Sebenarnya kan basically itu sebenarnya biar apa sih? Makanya suka dibilang gini, udah dibeliin aja rumah gitu, ntar lu bodo amat ya gitu, ntar kamu bisa tinggal di situ. Kalau kamu saat tinggal di situ, itu udah jadi consumption asset, as simple as that. Tapi kalau kamu sewakan, Kamu sewakan itu menjadi investment asset. I see, itu bedanya ya. Bedanya di situ. Oke, tadi lo bilang domisili yang pertama. Domisili berarti kalau misalnya kita tinggal di Jakarta tapi gaji Singapura atau kita tinggal di Jakarta untuk kita kasih atau kita gaji Jakarta tapi kita tinggal di Tegal misalnya, itu berarti menguntungkan buat kita sebagai karyawan. Menguntungkan banget dan itu sangat lebih mudah untuk mencapai yang tadi Rory bilang. Nah, sedikit aja aku twist tentang orang kenapa sih mau jadi pengusaha lah apa. Karena memang faktanya kalau gaji sebagai karyawan Rory itu memang tidak bisa instan. Semua itu tercapai itu prosesnya panjang. Makanya aku selalu bilang, bisa nggak sih sebenarnya karyawan itu kaya dari gaji aja? Jawabannya bisa, tapi kamu harus sabar banget. Karena prosesnya itu paling cepat itu 15 tahun. Itu udah yang paling cepat. Itu pun kalau kita disiplin. Disiplin dan memang karir kita bagus. Oke. Jadi pada saat kita memang hanya mengandalkan itu, memang at a very minimum butuh 15 years, 15 tahun, which is orang ngelihat wow, kalau misalnya dia jadi pengusaha atau misalnya wah jadi influencer, content creator atau apa ini itu, bisa dapat ini dalam 5 tahun. Makanya keluarlah tuh konten-konten 100 juta pertama saya, 1 miliar pertama saya gitu. Itu kan akhirnya membuat orang jadi pikir, kalau saya nggak dapetin 1 miliar dalam sekian tahun, berarti saya gagal dong. Padahal enggak. Karena pada akhirnya yang kita kejar itu adalah kekayaan yang sesungguhnya, in which tadi tuh yang Rory bilang, aku kaya. Itu sebenarnya yang kamu definisikan itu adalah a state of financial well-being. Oke. Dengan syarat prasyarat tadi ya, Yes. darurat dan investment asset Betul. tadi. Oke, kalau misalnya tadi kamu bilang paling cepat adalah 15 tahun dan kita harus disiplin. Then ketika kita menerima gaji kita, apa yang harus dilakukan pertama, Mbak? Pembagiannya kayak gimana? Oke, kalau pembagian budgeting itu udah jelas. Sebenarnya kita tuh ngebagi hanya menjadi 3, yaitu living, playing, dan saving. Ya. Living itu aku biasanya bilang 50% of our income, 50%. Terus playing itu adalah 20% of our income, dan saving itu 30% of our income. Nah, sebenarnya living dan playing ini kan kalau digabung sama-sama pengeluaran. Ya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa bermain. Misal, aku lagi lebih banyak livingnya nih yang wajib-wajib gitu ya. Terus yang memang untuk kebutuhan hidup ya udah nggak apa-apa, itu bisa aja sampai ke 60-65% tuh bisa aja. Apalagi mungkin kita masih punya cicilan seperti itu. Nah, yang sering aku bilang tuh gini, orang tuh sebaiknya juga memisahkan di porsi living ini. Oke. Jadi living ini tuh sebenarnya bisa dibagi 2 kategori, yaitu living yang sifatnya fix dan wajib, yang satunya lagi living yang sifatnya variabel. Contoh, saat misalnya kita punya cicilan apartemen untuk kita tinggal, berarti udah ada living yang fix. Fix, betul. Terus pada saat kita punya anaknya sekolah, SPP-nya tiap bulan jalan, berarti ini juga living yang fix. Tapi kalau kita berbicara penggunaan listrik, penggunaan bensin, even grocery shopping, itu sebenarnya living variable. Oke, karena kita bisa aja suatu saat boros, suatu saat kita Betul. bisa hemat. Betul, Kayak makan, seminggu sekali bisa di luar, sebulan sekali bisa di luar. betul. Jadi pada saat orang nanti melakukan budgeting ini dan dia merasa bosen budgeting karena capek gitu ya, nggak bisa hidup enak atau gimana gini gitu, coba periksa lagi deh gitu ya. Jangan-jangan living yang fix itu besar banget. Karena pada saat living yang fixnya itu besar, dia tuh udah ngiket gaji kita tuh, Rory. Oke, benar juga sih. Ya kan? Jadi suka orang bilang, ini udah gak bisa dihemat-hemat lagi. Oh, berarti living kamu fix semua tuh. Oke, berarti gini Mbak, misalnya nih sekarang orang gajinya 5 juta. Ya kan, 5 juta untuk satu orang. UMR Jakarta 5,3 kita bulatkan 5 juta. 30% buat investasi, nabung. Iya. Saving. Itu mah setengah dong, kan kamu kan tangannya gini. Oh iya. Berarti 1,5 juta, Iya. 1,5 juta untuk saving, Iya. ya kan? Terus berarti sisanya 3,5 juta ini untuk
living dan Living dan playing. playing. Nah, biasanya seperti yang kemarin kita bahas, orangnya UMR ini kesulitan banget even buat 30% kan. Ya udahlah, kita turunin dulu deh ke 10%, anggaplah jadi 500.000, sehingga kamu punya 4,5 juta setiap bulan untuk kamu bisa kelola menjadi living dan playing. Nah, pada saat kita sanggup nih mengelola ini lama kelamaan, oke, kita bisa nyisihin gak cuma 500.000 menjadi 1 juta. Nah, disitulah sebenarnya kamu akan lebih cepat mencapai si status kaya itu. Oke. Dan playing itu sebenarnya juga yang paling bisa diirit-irit kan, paling suka bisa dipres kan, Mbak? Makanya tadi komponen ketiga, apa prioritas hidup kamu? Oh. Gitu. Kalau misalnya prioritas hidup aku adalah aku pengen bener-bener 15 tahun ini mencapai financial wealth, ya kan? Berarti playing bisa gue tekan dari 20% misalnya jadi 5% aja. Ya sebulan sekali lah nongkrong di Warmindo gitu misalnya. Atau nongkrong sama teman-teman di coffee shop sebulan sekali aja gitu. Bisa dong? Bisa, asalkan tipe kepribadian kamu terhadap uang itu bukan money status. Maksudnya gimana tuh? Jadi tipe kepribadian orang itu terhadap uang tuh secara garis besar tuh terbagi 4. Money avoiders, money vigilance, money status, money focus. Nah, dari 4 ini yang sulit banget melakukan apa yang tadi Rory bilang itu sebenarnya adalah yang money status. Karena buat dia yang namanya enjoyment in life dan segala macam itu adalah penting. Oke, traveling harus standar Itu tertentu. penting. Itu Mbak Prita banget sih. Penting. Aku sebenarnya bukan money status. Aku tuh udah pernah assess diri aku. Jadi aku tuh rupanya money vigilance dan money focus. Oh, oke, Gitu. oke. Jadi kalau orang yang money vigilance tuh bisa seperti tadi Roni bilang. Oh, 5% doang nih buat ini gitu Buat kan. playing. Buat playing, yang lainnya dia benar-benar safe, dan itu yang aku lakukan in my early age. Waktu saya umurnya 20 sampai mungkin sekitar 35-36. Saat-saat membangun, merintis. Exactly, makanya tadi aku bilang 15 years itu gitu. Oh, oke. Jadi artinya setelah kita lulus kuliah dan awal-awal mulai bekerja, ibaratnya ya kita press dulu, kita kurangin dulu porsi playing ini untuk setelah 15 tahun kita bisa lebih lebar lagi alokasi untuk playing ini. Benar. Tapi Oke. kenyataannya kan nggak gitu. Nyatanya? Adik-adikku yang umurnya 20-an kan malahan yes gaji pertama aku bebas gitu kan. Healing gitu ya. Macam-macam lah for whatever the Ya, reason. ya. Tapi biasanya aku tanya balik nih, apa sih yang terjadi di masa remaja kamu sampai kamu seperti ini? Biasanya yang seperti itu, mohon maaf nih, pada saat masa remajanya itu mungkin memang sulit mendapatkan hal tersebut. Balas dendam, Mbak. Bisa jadi. Jadi memang akhirnya mereka bilang, ya gampang kamu ngomong gitu karena dulu kamu udah pernah ngalamin, istilahnya gitu. Jadi sekarang kamu mudah untuk menutup diri terhadap itu. Tapi kalau enggak kan penasaran. Iya. Gitu. Ini juga yang gue lakukan sih ketika umur 20-an. Masa kecil sampai mahasiswa bener-bener yang Miss Queen sekali ya kan. Prihatin ya. Nyokap ada penghasilannya Iya, lumayan. Tapi kan anaknya 4. Oh, oke. Terus bokap juga menurut aku waktu itu gak terlalu financially stable. Yang akhirnya ketika aku terima gaji pertama sampai dengan hampir 30, itu tuh aku inner childku tuh meronta-ronta dan aku nih gue entertain inner child gue gitu. Dan akhirnya tabungannya begitu usia mendekati 30, gue gak punya tabungan. Iya. Biasanya Gak usah gitu. gitu Rory. Aku pun juga sebenarnya punya one biggest financial mistakes of my time. Ini aku gak pernah cerita Apa nih itu? sama orang. Apa itu? Ya, ini pertama kali nih eksklusif Waduh. di Room for Improvement. Kehormatan loh. Jadi kan orang suka bilang kan, Prita Gosi itu orangnya privilege banget gitu. Dia gak pernah susah dan sebagainya ini itu. Tapi bahkan yang seperti itu pun pernah melakukan satu kesalahan finansial yang cukup besar. Yaitu, aku tuh inget banget saat dulu aku baru mulai menikah. Mau menikah. Terus ibu mertua aku yang sangat jago saving itu udah bilang, kamu mau tetap bikin resepsi pernikahan? Dia tanya gitu kan. Iya dong, semua orang kan zaman itu kan bikin resepsi semua. Ya ini uangnya, dia bilang sebenarnya kalau menurut mama sih bagusnya buat DP rumah. Tapi kalau kamu emang perlu banget bikin resepsi ya terserah kamu. Jadi saat itu aku dikasih uang ada nominalnya 3 digit lah gitu yang aku pakai semuanya untuk pesta resepsi. Looking back dengan aku sekarang ngelihat, oh my god, kalau dulu aku cuma beli emas aja, misal logam mulia aja, wow, udah pasti ya satu
aku nggak perlu nyicil rumah, aku udah pasti kaya banget gitu kan. Oh. Terus aku kayaknya nih dapet si angka financial independence aku yang aku baru dapat di umur 40-an itu kayaknya sih 3 bulan aku udah dapet gitu loh. Kalau dulu aku nurut sama ibu mertua aku tidak bikin pesta resepsi. Anyway, aku kan bukan yang nggak pesta, aku udah bikin akad nikah, abis akad nikah juga ada syukuran. Mikir-mikir, kenapa sih dulu aku Harus kayak begitu. harus kayak begini? Sekarang aja gue lupa tuh foto pada kemana. Iya ya. Oke. Benar juga sih Mbak. Orang kadang-kadang mikirin gengsinya. Orang kadang-kadang justru yang menikah kita tapi fokus dari kita dan keluarga kita adalah gimana cara menyenangkan tamu-tamu undangan banyak orang. Padahal dulu juga sebenarnya yang milih baju juga aku, ini juga aku segala macam. Emang dasar akunya aja dulu FOMO gitu kan. Jadi fear of missing out tuh juga pernah kena diri aku. Makanya karena I learn a lot from that mistake, itu kenapa akhirnya aku bener-bener pas bisa tuh ya 50% of my income tuh di invest, di save. Iya. Karena aku benar-benar kayak wah nih kalau dulu aku nggak melakukan kesalahan itu sebenarnya aku bisa begini. Jadi bukan berarti kita bilang bahwa orang privilege itu semuanya udah pasti masalah hidupnya kelar. Kan kemarin juga ada tuh kan tulisannya katanya kalau orang tua bisa ngasih rumah dan bisa ngasih mobil katanya 50% masalah hidup dia tuh bakal kelar gitu. Sebenarnya nggak juga. Memang harus diikuti dengan literasi finansial dari orang Iya. tersebut. Gitu. Banyak kok orang tuanya yang kaya diwariskan ke anak tapi anak nggak bisa mengolahnya atau Bisa. justru malah mengabuse-nya dan akhirnya si anak jatuh miskin Iya. ketika orang tuanya meninggal. Anyway, tadi itu adalah kesalahan terbesarmu. Tapi rata-rata orang Mbak, ketika menerima gaji, kesalahan terbesar mereka apa? Kebanyakan orang. Oke. Pertama dia nggak budgeting. Jadi ya udahlah gitu ya. Ini aja deh. Kenapa? Ya itu again lagi mindsetnya adalah setiap orang udah ada rezekinya. Oke. Jadi dengan begitu dia berpikir bahwa ngapain sih mikirin banget ngotak-ngatik uang gitu karena ntar juga pasti ada rezekinya. Budgeting tuh berarti oke untuk makan gue sebulan segini, bayar cicilan gue segini. Gue berarti boleh main, boleh nongkrong, beli kopi, jatahnya segini gitu. Berarti kalau udah ngelewati jatah udah nggak boleh gitu. Betul, itu namanya budgeting. Itu creates discipline for us. Dan kita bisa ngukur sebenarnya kita tuh berhasil nggak sih mengelola penghasilan seperti yang kita bilang prioritas kita seperti itu. I see. Karena waktu kita bikin budget itu kan menandakan prioritas kita. Dan uang itu kan nggak pernah berbohong. Dia akan ngasih tahu ke kita benar-benar apa sih yang kita kerjain gitu loh. Nah dengan adanya budgeting kita bisa bandingkan dengan pengeluaran aktual kita. Kalau nggak punya budgeting itu semua nggak akan ketahuan dan gak akan terjadi. Itu kesalahan besar yang paling pertama. Kesalahan kedua adalah menganggap kita ini masih punya banyak waktu. Jadi orang yang umurnya 20-an itu gak relate banget kalau kita tuh ajak dia ayo investasi buat dana pensiun. Kayak masih jauh 20-an gitu ya. jauh banget ya gitu. 40-an tuh jauh banget loh gitu kan istilahnya gitu ya. Tapi yang kita gak sadar adalah di 30-an itu beban hidup kita tuh akan besar. Nambah terus. Jadi kalau kamu tidak pakai masa awal itu kayak tahu nggak sih kalau kayak anak kecil tuh katanya kan 5 tahun pertama tuh golden years apalah terus kalau anak baru lahir tuh yang kalau dapat kolostrum air susu ibu tuh jadi kan memang ada momen-momen yang memang itu kalau kamu kelewat bukan yang nggak bisa sih tapi lebih susah aja ngebalikinnya gitu loh. I see. Nah di 20-an itu adalah momen sebenarnya kita masih bisa ngatur diri dan juga kita itu bisa ya tadi yang aku bilang menginvestasikan sebagian dari gaji kita meskipun kecil tapi compounding returns itu luar biasa kenaikannya gitu. Itu the magic of compounding ya, Yes. bunga berbunga. Betul. Jadi gue bisa bayangin ketika ini kesalahan yang gue lakukan juga di usia 20 tahun gue benar-benar menjadi budak nafsu gue untuk belanja ini beli itu. Iya. Dibanding dengan ketika gue 20-an per bulan, misalnya gue nabung 30% dari gaji terus bunga berbunga. Gue nggak ada podcast ini Mbak, gue udah kaya raya Mbak. Iya, dan kita kan bukannya juga susah ya Rory, karena ada porsi playing juga kan, tapi playingnya itu playing yang terukur Iya. gitu. Tapi itu ya gue melihat ada blessing in disguise sih. Maksudnya 20-an kenapa gue benar-benar entertain my keinginan, my want pada waktu itu ya satu balas dendam, yang kedua ya mungkin kalau gue nggak kayak begitu, mungkin saat ini gue nggak seperti ini gitu. Ya, I don't know. Tapi thank you banget bahwa 20-an tahun ini adalah masa-masa keemasan kita untuk mulai compounding atau invest untuk bunga berbunga di kemudian hari.
Alright, kita kemarin juga udah bahas di podcast yang pertama soal gaji UMR. UMR untuk satu orang, bukan untuk satu keluarga, Yes. ya kan? Tapi kalau misal udah terlanjur Mbak, gaji kita UMR, tapi kita punya anak 3, then what should we do? Apakah kita harus cari tambahan? Atau kita ngepres hidup misqueen-misqueennya? Atau gimana nih kalau udah terlanjur posisinya? Oke, berarti kan artinya satu keluarga itu ada 5 orang nih, gitu ya. Nah, jadi caranya adalah pertama kita catat dulu nih sebenarnya pengeluaran kita apa aja. Dan termasuk kalau anaknya 3 kan berarti kan mungkin ada kebutuhan untuk pendidikan dan sebagainya. Nah, pada saat kita udah mencatat, kita tuh benar-benar paham. Oke, ini angka yang kita butuhin. Then it's your call. Kamu mau kejar itu atau kamu masih mau hemat lagi? Dan seperti yang tadi aku bilang, hemat pun ada batasnya. Karena pada saat ini terjadinya di living yang fix, kamu udah gak bisa turunin lagi. Jadi kalau kamu udah gak bisa turunin lagi, artinya memang kamu harus bisa mencari tambahan penghasilan yang lain. Ya. Nah, di sini kita masuk nih ke konsep penghasilan. Penghasilan itu sebenarnya kalau yang kita kerjain itu ada 5. Pertama adalah penghasilan dari pekerjaan utama kita. Oke. Kedua, penghasilan yang kita kerjain di waktu lembur kita. Jadi ini the exact same pekerjaan, skill, tetapi kita ekstra aja. Bisa ekstranya di tempat yang sama, bisa juga kita cari sampingan yang lain, tetapi kita ngerjain hal yang sama persis. I see. Yang ketiga, ini adalah pekerjaan yang based on our talent. Jadi dia nggak hubungan nih sama yang 2 ini. Misal ada Fotografer. fotografer atau misal dia karyawan Senin sampai Jumat, lalu Sabtu Minggu dia mungkin MC atau Ya, apa ya, gitu kan, ya. itu kan bukan pekerjaan utama dia. Betul. Jadi based karena talentnya dia. Atau zaman sekarang banyak banget yang ini loh, jadi pengajar olahraga. Oh iya, personal trainer. Ya kan, macam-macam yang kayak gitu. Nah, terus yang keempat ini adalah penghasilan yang kita create dari hanya bekerjanya 1 kali, tapi dia menciptakan uang yang berkali-kali. Contohnya? Dulu yang kayak gini itu paling-paling orang yang nulis buku, which is nulis buku juga susah, harus cari penerbit. Zaman sekarang Rory, ada yang namanya produk digital, kamu tahu kan? Iya, tahu. Ya toh? Ya kan? E-book dan digital product Yes, macam-macam. itu kan kamu kerja sekali, terus kamu lempar, platformnya udah ada dan kamu bisa dapetin lebih besar dari situ, iya, ya kan? iya. Nah, baru yang terakhir yaitu kamu pekerjaannya berdagang. Jadi memang kamu bikin usaha gitu ya, terus udah gitu kamu bersama-sama orang lain, sama-sama nyari penghasilan dari situ. Nah, untuk orang yang UMR ini kira-kira di antara 5 ini kan Mana 1 yang berarti lebih? udah dong, berarti sisanya yang 4 nih. Mana nih yang kamu bisa lakuin dan pasangan kamu juga bisa lakuin. Karena kan banyak banget nih, misalnya ini adalah yang laki-laki ya. Terus yang ibunya bilang, "Gila, di rumah aja udah ngurusin 3 anak gimana segala macam." Cuma kan suatu hari nanti juga 3 anak ini bakal sekolah semua. Iya. Pas dia lagi sekolah, ya kamu ngerjain aja tuh yang misalnya kayak tadi tuh yang kerjanya sekali tapi dapetnya berkali-kali gitu loh. Iya. Ada kok teman gue yang dia ibu, kemudian anaknya 2, dia juga kerja Senin sampai Jumat di satu kantor, sementara Sabtu Minggu dia fokus untuk bikin konten soal parenting Oh. ke 2 anaknya itu gitu, dan akhirnya followernya di Instagram juga naik, dan akhirnya brand-brand juga udah mulai masuk. Dia hanya mengerjakan itu fokus di Sabtu Minggu. Ya. Sementara untuk Senin sampai Jumat dia kerja di sana. Ternyata di sela-sela waktu dia juga bisa ngonten sambil ini loh kehidupan ibu wanita karir Iya. yang punya 2 anak, dan akhirnya brand-brand banyak yang masuk, dan itu alhamdulillah banget Mbak. Dan kadang-kadang kata dia bisa apa yang dia dapatkan dari brand-brand ini jauh melampaui dari apa yang dia dapatkan Bisa di jadi. kerja ini gitu. Tapi kan kalau nggak pernah dicoba, nggak pernah diusahain, itu nggak akan kejadian. Benar banget. Oke, kalau misalnya kita ngomongin soal gaji, kita harus tahu walaupun UMR nilainya mungkin naik setiap tahun, tapi naiknya kan seipret-ipret ya. Sementara inflasi jalan terus. Kebutuhan juga naik, rumah makin gak terjangkau, sembako harganya naik, BBM di Indonesia lebih mahal daripada di Malaysia anyway. Semua pengeluaran naik, Mbak. Dan gaji kita gak bisa keep up. Dan akhirnya kita akan hidup paycheck to paycheck, dari gaji ke gaji habis gitu aja gitu. Dan ini menciptakan kalau menurut gue cycle of demon gitu. Nah, caranya kita keluar dari lingkaran setan ini menurut lo gimana Mbak? Kalau misalnya kita live dari gaji ke gaji. Oke. Pertama, yang penting dia tidak ambil pinjol dan pay later. Oke. Itu aja dia udah hebat banget.
Oke, living paycheck to paycheck tanpa pinjol pay later itu udah hebat banget. Artinya kamu memang sudah hidup sesuai dengan kemampuan finansial kamu. Yang kamu belum bisa adalah hidup di bawah kemampuan finansial, makanya kamu nggak bisa nabung. Oke. Oke. Yang kedua, kalau ini terjadi terus, sepertinya harus tadi ada kita intervensi di domisili. Karena kan tadi tuh salah satu cara kontekstual budgeting adalah kita bicara domisili. Jadi misal ya memang mungkin keluarganya yang mau nggak mau harus pindah ke area yang lebih Pinggiran. ekonomis, tetapi mungkin si pencari nafkah utamanya ya tetap di tempat yang kayak Jakarta atau apalah gitu. Oke. Karena intervensinya hanya bisa dari situ. Artinya bisa aja misalnya gini, ada seorang ayah kerja di Jakarta, instead of membawa keluarganya untuk ngekos di Kuningan atau SCBD, mending tinggalnya di Depok, tapi biar ayahnya ngekos di Kuningan itu gitu. Nanti weekend pulang gitu, bisa. Depok kan juga udah mahal ya. Jadi ini malah lebih Keluar lagi. keluar lagi gitu. Oke. Gitu. Jadi memang akhirnya memang LDR ya. Itu memang tidak bisa dipungkiri, tetapi itu salah satu cara intervensi yang memungkinkan. Oke. Ya artinya berarti biar keluarga hidup di tempat yang lebih ekonomis, tapi betul. kepala keluarga yang cari duit, biarkan dia kerja dan menghasilkan standar Jakarta. Gitu. Sebenarnya itu konsepnya serupa sama PMI, Pekerja Migran Indonesia. Iya sih. Ya kan, Iya, konsepnya kan seperti itu, sehingga dia bisa bawa pulang. Dan kan PMI kan juga harapannya nggak sampai pensiun kan dia begitu. Jadi misalnya dia lakukan itu 10 tahun gitu loh. Habis dia udah ngumpulin modal, dia balik lagi deh gitu. Oke. Sekarang kita akan ngebahas the language of money. Ya kan, ini berangkat dari kepercayaan bahwa ketika lo pengen ngobrol sama orang Spanyol, lo harus bisa Spanish language. Oke. Ketika lo pengen ngobrol dengan uang, atau lo pengen embrace dan bekerja sama dengan uang, mengontrol uang instead of dikontrol sama uang, you have to understand the language of money. Ya. Gue akan bilang gini Mbak, banyak in this economy, banyak orang bilang, it's really hard to make money nowadays, ya kan? Apa yang orang perlu tahu soal uang hari ini, kondisi ekonomi sekarang? Pertama, kalau ngomongin in this economy, berarti kita mesti ngomongin generasi. Karena yang mengalami in this economy ini kemungkinan ada, mungkin masih ada boomer, terus ada Gen X, ada Gen Y atau milenial, dan Gen Z. Paling berat tau gak buat siapa? Gen Z. Yes. Karena mereka pertama nih pas pandemi kemarin ngalamin ke lockdown lah. Itu kan di momen masa remajanya dia ya. Ya enggak, dia lagi growing up, itu dia mengalami hal yang tidak kita alami gitu. Kita kan yang lainnya nggak ngalamin di generasi yang di atasnya. Oke. Terus yang kedua, dia mau masuk ke dunia kerja, nggak ada lapangan pekerjaannya. So apa yang dia bilang dulu, misalnya oke, aku jadi anak baik, aku belajar, aku ini cum laude, maka aku akan sukses, ternyata nggak begitu ya. Gitu. Jadi buat Gen Z ini wake up call-nya adalah ternyata hidup yang penuh mimpi seperti yang dikatakan dulu itu belum tentu seperti itu. Maka yang menjadi tantangan dia adalah seberapa dia bisa berubah untuk capturing kesempatan yang ada saat ini. Nah, untuk milenial beratnya apa? Karena dia kan kemungkinan sudah berkeluarga, tanggungannya mungkin ada. Sedangkan in this economy saat ada yang kehilangan pekerjaan, wow, itu kan pasti menggoyahkan kapalnya banget nih. Betul. Karena dengan penghasilan yang berkurang, pengeluarannya tidak berkurang, gimana saya bisa bertahan hidup? Ibaratnya gitu. Makanya ada istilah katanya kelas menengah Indonesia yang tadinya affluent tuh berkurang. Jadi turun yang lebih mendekati ke batas tengah dan malah bawah gitu. Sebenarnya kan dari situ tuh asal muasalnya. Ada lagi si X dan mungkin si boomer. Boomer sebenarnya nggak terlalu terpengaruh karena dia memang udah mungkin dia udah mengumpulkan kekayaan lah gitu kan ya, gitu. Apapun dia itu, maksudnya dia mungkin juga dulu udah punya rumah, dia udah ini udah itu, dan dia ya tinggal menjalani hidup aja. Untuk yang X, nah kalau X ini udah sampai di level atas, buatnya juga nggak masalah in this economy. Karena ya biasanya tanggungan-tanggungannya juga udah besar gitu kan ya. Terus dia juga udah sampai di C-level atau mungkin management level yang mana dia udah lebih bisa menata semuanya. So in this economy you have to understand where you are
Kamu generasi apa dan apa yang sudah kamu alami. Kenapa aku ngomong begitu? Karena khusus untuk karyawan, kan pembahasan awal kita soalnya gaji nih. Betul. Suka nggak suka karyawan itu pensiunnya based on umur. Hmm. Bukan based on talent gitu loh, ya kan? Bukan based on talenta terus kamu di-kick. Enggak, kamu mau talented tapi kamu udah umur 56 ya udah sorry. Pensiun aja. Apalagi in this ekonomi kadang-kadang pensiun dini. Karena udah nggak bisa lagi gitu mengcover dia. So that's why I have to speak language-nya itu adalah usia. Itu kenapa patokan usia itu menjadi sangat penting saat kita mau mengatur keuangan in this economy. Oke. Nah Mbak Prita, kalau misalnya tadi lo bilang berdasarkan usia, then apa yang harus kita lakukan? Kita melihat dan memahami bahasa uang, kita juga memperhatikan usia kita misalnya, then what should we do? Adaptif. Jadi kuncinya untuk bisa survive in this economy adalah adaptability. Maksudnya gimana Mbak? Karena pada saat misalnya kita harusnya masih punya ruang buat bekerja nih gitu, tapi kita kena pensiun dini dan kita benar-benar mesti switch banget cari new skill, new career yang bisa kita bangun. Yang memang gimana caranya, karena kita juga masih harus untuk menata hidup kita dan planning mungkin beberapa hal yang kita inginkan kan gitu. Terus misalnya untuk Gen Z, kamu misalnya dari jurusan apa, udah pokoknya kamu again adaptif. Kamu mesti adaptasi dengan yang dibutuhin apa nih gitu loh. Jadi artinya mereka yang akan bisa bertahan survive gitu unless memang tadi ya kekuatan finansial. Makanya kita tadi bahas di awal kan kuat nih finansial. Karena kalau finansial udah kuat mah mau kayak in this economy, in that economy gak ada masalah gitu ya. Tapi pada saat belum kuat, tadi yang waktu Rory bilang konteksnya itu adalah aku punya penghasilan, income aku stabil. Ya berarti kan di sini income-nya nggak ada nih. Nah pada saat income-nya nggak ada, that's why itu penting kita kuat. Nah kalau kita belum keburu kuat udah kejadian begini, maka kita harus adaptif. Betul. Mungkin adaptif yang lebih praktikal adalah ketika misalnya pekerjaan kita digerus oleh AI atau teknologi, instead of kita mengutuk, ya berarti kita harus menguasai AI sehingga pekerjaan kita menjadi AI proof atau justru malah kita memanfaatkan AI untuk lebih produktif, mempermudah pekerjaan kita. Aku sebenarnya kepingin cerita sedikit waktu asal muasalnya gimana sih Prita itu bisa masuk ke dunia digital yang sebenarnya dulu tuh gue nggak ngerti sama sekali gitu kan. Sama aku juga bahkan sampai sekarang masih kader. Pertama umur aku saat itu udah hampir 40. Terus udah gitu kan tiba-tiba pandemi ya. Jadi apa yang cara bekerja yang aku pahami itu udah bye deh semuanya gitu kan ya. Nah tapi alhamdulillahnya aku punya kemauan dan alhamdulillah dikaruniai kemampuan sama Allah buat aku tuh orangnya emang lumayan cepet adaptasi gitu loh. Jadi aku tuh tidak sering untuk kayak bergelut ke masa lalu. Jadi udah deh apa nih bisa ini gitu segala macam. Sehingga pada saat itu aku tuh lumayan cepet gitu loh switch. Misalnya dulu orang webinar ya gimana. Langkah pertama yang gue lakuin adalah beli webcam apa segala macam. Pokoknya gue ngomong sama tim segala macam. Gimana cara ini bisa kejadian. Dilatih segala macam. Jadi kita one of the yang awal-awal yang memang berubah. Dan akhirnya waktu itu memang di saat mungkin orang banyak yang kesulitan pekerjaan gimana, kita malah banyak gitu. Karena kita kayak first movernya waktu itu, termasuk first mover lah gitu di bidang edukasi keuangan gitu kan. Nah alhamdulillahnya adalah selain adaptif kita juga mesti bisa sustain kan. Nah kenapa kita bisa sustain? Karena I know exactly apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak. Jadi setelah adaptif, kedua adalah realistis. Ya toh, jadi habis kita adaptif, kedua adalah realistis. Jadi aku very realistic dengan apa yang bisa dilakukan. Jadi investment terhadap apa yang kita kerjain itu nggak sporadis gitu loh. Karena kalau sporadis kejadiannya adalah mungkin saat itu tiba-tiba boom gitu, platformnya bagus. Tapi mungkin cuma bertahan setahun 2 tahun habis itu collapse gitu loh. Paham kan maksud aku? Paham. Nah sedangkan karena kita udah ngerti apa yang bisa sustain dan enggak. Nah itu makanya kita jadi tahu nih uangnya itu kita taruh kemana aja. Gitu. Ini ngomong-ngomong soal the language of money juga masih nyambung dengan uang kita taruh di mana aja, Mbak. Ada satu pernyataan yang menarik banget. Money speaks a language. Uang punya bahasa, ya kan. The rich understand it, yang kaya memahaminya. The middle class ignore it. Kelas menengah mengabaikannya, and the poor get ruled by it. Kelas miskin dikontrol oleh
uang ini. Nah, ketika berbicara soal uang, apa yang membedakan antara si kaya dengan si miskin, Mbak Prita? Oke, pertama memang tahapannya. Jadi berarti yang paling terakhir kamu sebut itu dia tuh sebenarnya tahapan survival. Yang tengah-tengah itu kita sebutnya tahapan untuk berusaha stabil, jadi stabilizing gitu ya. Dan yang terakhir itu dia udah bisa grow. Itu kenapa pada saat dia bicara the language of money, itu yang satu berpikiran uang ini adalah kesempatan, Oke. yang satu berpikiran uang ini adalah beban. Siapa yang berpikir kesempatan, siapa yang berpikir beban? Yang berpikir kesempatan adalah mereka yang udah mulai bisa stabil dan grow. Si kaya. Sedangkan yang berpikir ini beban adalah mereka yang memang berusaha untuk survive. Gelutnya tuh survive aja gitu loh. Kira-kira segitu. Nah, ingat gak di podcast pertama kita bahas tentang kalau kita punya sejumlah uang yang memang udah masuk ke cash buffer, itu bisa mengurangi stres kita sampai sekian persen. Dan mengurangi bengong-bengong kita mikirin duit 3 jam sampai 2 jam seminggu itu. Nah, sebenarnya ke situ logikanya. Saat kita udah di fase stabil dan bahkan growing, dan kita tuh bisa punya creativity untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan uang ini. Makanya kita tuh biasanya lebih optimis, kita lebih positif, lebih happy, lebih konten, seperti itu. Oke, jadi gue pengen underline lagi, si kaya akan melihat uang sebagai kesempatan, si miskin akan melihat ini sebagai beban. Karena dia struggle untuk simply bertahan hidup. Yes. Nah, kalau misalnya teman-teman bertanya, terus gimana ngatur keuangannya kalau misalnya gajinya UMR aja, itu ada di video pertama wawancara gue dengan Mbak Prita, bisa kamu cek di list video, nanti kamu bisa cari. Di situ praktikal banget mengajarkan kita gimana ngatur kalau gaji lo UMR, gaji lo 10 juta, gaji lo di atas 10 juta. Oke. Sekarang masih soal the language of money. Ini ada cash flow quadrant yang diperkenalkan oleh Robert Kiyosaki. Ya kan, ada 4. Lo sebagai employee, kemudian kuadran kedua ini lo sebagai self-employed. Self-employed ini artinya lo masih kerja sendiri ya kan, tapi lo masih berusaha, masih meras keringat ya, lo kayak MC, lo penyanyi, lo dosen lah. Dosen lepas ya. Iya, kalau kita sakit ya udah nggak masuk deh uangnya. Iya, nggak ada uang. Yang kuadran ketiga adalah business owner, orang yang kerja buat lo. Sementara yang kuadran keempat ini top tiernya. Lo adalah sebagai investor atau I-nya. Money works for you. Uang bekerja untuk kamu. Tadi kita sempat ngobrol sama Mbak Prita bahwa sebenarnya employee, self-employed dengan business owner ini kuadran atau ini pengelompokan yang sama. Yang pengen kita tuju adalah money works for us. Uang kerja buat kita. Yes. Ongkang-ongkang kaki, uang kerja buat kita anyway. Amin. Nah, caranya biar kita dari 3 kuadran ini beralih ke money works for us, ke top tier ini Mbak. Caranya gimana? Nah, pada saat kita dapat uang tadi itu, ingat tadi konsepnya living, playing, dan saving. Saving ini harus makin lama makin besar dan kita taruh di 2 tempat. 2 tempat ini kita sebutnya adalah investment asset and productive asset. Sebenarnya dua-duanya ini kalau yang tadi aku cerita di 3 tempat neraca tadi itu masuknya sama-sama aset investasi, harta investasi. Tapi jenisnya tuh beda. Yang satu berjenis financial asset, yang satunya lagi berjenis productive asset. Bedanya di mana nih, Rory? Bedanya adalah kalau financial asset ini itu kita akan cukup tergantung pada sistem keuangan, tapi dia tidak bergantung pada diri kita. Contohnya apa nih? Obligasi, terus misalnya reksadana, saham, itu porsi bergantung pada diri kitanya tuh lebih minimal banget. Makanya ini yang disebut dengan uang bekerja meskipun kita tidur. Karena kita tidur ya kupon obligasi datang aja gitu loh. Ya, reksadana juga naik-naik juga. Ya, kira-kira gitu. Nah, kalau yang aset produktif ini sebenarnya yang banyak dilakukan oleh boomers zaman dulu. Contohnya apa tuh? Kos-kosan, terus misalnya punya rumah disewain, apartemen sewain, sawah digarap, kebun. Kenapa aku bilang begitu? Karena tidak mungkin semua aset produktif itu ditinggalin begitu aja. Ya toh, harus dirawat, harus diurus. Nah, kalau kita lagi sakit gimana ngurusnya? Iya. Nggak bisa gitu. Artinya kalau misalnya kita tadi udah menyisihkan 30% dari penghasilan untuk saving, pembaginya saving ini kamu bagi lagi menjadi
productive asset sama investment asset, Yes. itu prosentasenya gimana? Dan kalau kita ngelihat saat ini Mbak, produk-produk apa yang seharusnya kita punya untuk investasi ini? Nah, pada saat kita ngomong komposisi, ini sebenarnya tergantung sama orangnya. Kenapa? Profile kita. Profil kita. Karena misal kalau orang ini adalah orang yang memang sudah lebih banyak waktu. Karena mungkin dia usianya udah agak mau pensiun atau bahkan udah pensiun. Kan berarti dia banyak waktu nih. Kalau orang banyak waktu kan malah dia cari kesibukan. Maka dia akan lebih suka kalau bentuknya adalah productive asset. Karena membuat dia punya apa sih kayak peluang untuk dia bisa ngerjain sesuatu lah, misalnya ngurus Iya, kos-kosan, ngisi. ngurusin kontrakan apartemen dia. Iya, gitu. Oke. Dikunjungin satu-satu kali Iya, apa iya. gimana gitu. Tapi untuk mereka yang masih dalam usia Produktif. produktif, yang kayak gitu kan berat banget. Gak ada waktu. Hampir gak ada waktu. Jadi kita lebih suka pakainya financial asset biasanya di usia-usia produktif. Saham, reksadana, obligasi. Betul. Oke, Yes, oke. exactly. Jadi pertama pembagiannya itu berdasarkan profil kita. Mm-mm. Yang kedua, pembagiannya itu based on kita ini memang ngertinya apa. Karena kita nggak bisa paksain Rory orang mau invest di saham gitu, karena itu kan memang tidak mudah. Apalagi kalau FOMO ikut-ikutan karena satu influencer bilang kripto, bilang Bitcoin, terus akhirnya kita ikut-ikutan, ternyata Iya, kejeblos. itu istilahnya pom-pom gitu kan. Itu ngeri. Jadi kalau emang kita tidak suka, tidak mau belajar, ya aku biasanya bilang ya udah jangan maksain diri. Jadi memang ngambilnya mungkin lebih kayak obligasi yang lebih tenang-tenang gitu kan, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, bahkan logam mulia gitu. Nah makanya dia biasanya suka nih punya properti, karena buat dia tuh kayak ya siapa sih yang nggak ngerti properti Oke. gitu. Ini tadi berdasarkan profil kita ya kan. Tapi lo dulu di program Your Money pernah ngebahas berdasarkan term investasi kita. Short term, mid term, long term. Untuk investasi yang short term itu mungkin 1 sampai 3 tahun deh katakanlah Mbak ke depan. Investasi apa yang paling cocok? Nah, kalau kita ngomongin jangka waktu, itu berarti ujungnya harus ada tujuannya kan. Jadi misal, oke 1, 2, 3 tahun misalnya mau dapetin uang pangkal sekolah anak Ya. masuk SD lah gitu. Ya. Berarti opsinya karena cuman pendek begini, apalagi in this economy gitu kan ya, itu hanya mungkin sekitar reksadana pasar uang, tabungan berjangka gitu ya. Emas pun agak bahaya sebenarnya karena Walaupun trennya naik terus. ya karena kan buybacknya beda angkanya. Ya. Ya kan, jadi kalau ternyata setahun ternyata nggak balik, waduh ngeri juga nih gitu Oke, ke buybacknya gitu. Tapi mungkin kalau 3 tahun masih bisa lah. Tapi kalau setahun kayaknya enggak. Oke. Terus kalau yang medium term, jadi Sorry, tiga jadi short term berarti obligasi, reksadana atau emas, walaupun emas agak-agak risky reksadana ya. pasar uang bukan obligasi. Oh, reksadana pasar uang, terus sama emas. Reksadana Walaupun pasar uang, tabungan berjangka, berjangka. sama mungkin emas masih bisa lah. masih gitu. bisa. Oke, midterm. Midterm itu berarti 3 sampai 5 tahun. Sampai 8 sampai 10. Sampai 10 lah ya. 10 lah. Midterm apa tuh? Nah, kalau di mid itu biasanya baru kita masuk ke obligasi. Gitu, masuk obligasi. Terus kalau reksadana juga mungkin campuran yang lebih tenang gitu ya. Terus udah gitu emas tuh sebenarnya lebih cocok di tengah sebetulnya. Oke. Tapi kan yang tadi itu kalau kamu yakin dalam 3 tahun ini oke gitu. Tapi kalau setahun sih aku biasanya jangan di situ gitu. Tapi kalau di atas udah nyampe 3 tahun atau bahkan di atasnya aku oke. Oke. Kira-kira gitu. Ini midterm sampai 10 tahun. Betul. Berarti long term 10 tahun ke atas. Nah, ngejarnya itu memang pakai tadi tuh misalnya saham, reksadana saham, atau kalau Anda ngerti kripto nih, apa pendengar kita gitu ya, ya silakan aja. Gitu. Tapi kan itu bukan untuk semua orang Ya. gitu ya. Nah, ini yang memang atau itu tanah juga tuh bisa masuk ke situ gitu ya. Nah, itu berdasarkan jangka waktu. Nah, kalau yang konsep si investment asset dan productive asset ini sebenarnya ujungnya adalah yang buat jangka panjang. It's a combination of that supaya bisa menciptakan financial independence for you. Iya. Karena pada akhirnya dapat passive income. Betul. Ingat ya, berarti 15 tahun tadi yang kita bahas di awal, Yes. itu bisa terwujud apabila kita memanfaatkan yang 30% kita tabungan ini untuk aset yang grow, yang compounding, dan orientasinya adalah 10 tahun ke atas. Betul. Jadi memang si investasinya. 15 tahun ini ngejar yang ke belakang. Oke. Gitu. Oke. Wow, makin jelas dan aku makin optimistis, Mbak. Harus dong. bahwa apa yang gue tabung, saham yang gue tabung saat ini 10 sampai 15 tahun lagi, ya itu akan jadi kekuatan gue untuk tadi wealthy. Betul, Ya kan? betul. Alright. Nah, ini juga akhirnya
I tadi, kuadran I, investor, uang bekerja untuk kita, ini juga pasti berkaitan dengan passive income. Karena eventually uang yang bekerja untuk kita. Gue pengen tahu dulu, menurut lo passive income itu apa? Dan gimana cara kita meraihnya, Mbak? Oke, passive income ini ada yang benar-benar pasif. Jadi dia memang datang ke kita tanpa kita tuh ngapa-ngapain. Contoh kayak tadi obligasi atau misalnya deposito, itu kan kita nggak ngapa-ngapain, diem aja juga dia datang gitu loh ya. Nah, tapi juga ada passive income yang memang sedikit banyak harus kita usahain nih. Contohnya kayak tadi itu properti, kita trading saham, itu juga bisa jadi passive income. Tapi kan proses tradingnya itu sendiri kamu belajar gitu Betul. loh. Nah, jadi itu yang menurut aku ya, walaupun in this economy, asalkan kamu punya kemauan dan keinginan, sebenarnya making money bisa-bisa aja. If you cannot do that dengan pekerjaan utama kamu, sebenarnya kalau kamu terus mau belajar trading, Rory, tahun ini itu luar biasa banget. Ini di saat kita lagi take podcast ini, IHSG itu sempat nyentuh all time high loh. 8.000 lebih ya? Iya, tapi memang agak beda dengan yang dulu-dulu gitu pemilihan saham ya, makanya mesti belajar lagi gitu. Iya. Oke. So, passive income itu sangat mungkin untuk kita lakukan, kita Yes. raih. Dan kita lihat kalau misalnya orientasinya jauh ya kita bisa belajar trading saham misalnya atau trading kripto. Betul. Oke, sekarang kita akan membahas soal debit card versus credit card. Selama ini yang gue tahu, Mbak, dan gue dapatkan dari banyak influencer keuangan adalah pakai credit card. Karena pakai credit card kita bisa ngumpulin poin, kita bisa asal membayarnya tepat waktu dan penuh. Oke. Terus kita bisa mendapatkan perks dari credit card itu. Tapi kalau menurut lo, lebih baik ketika kita berbelanja pakai debit card atau credit card? Oke. Kita mesti ngeliat gimana kepribadian kita dan relasi kita terhadap uang tersebut tadi itu. Karena ada orang yang memang beneran bisa, Rory. Dia tuh entah gimana tuh emang bisa banget gitu ya. Mungkin bisa dibilang katanya sih abusing kartu kredit vigorously banget gitu ya, pakai buat expenses sehingga dapat poin sehingga dia bisa dapetin reward yang luar biasa. Tapi nggak semua orang bisa seperti itu. Aku sendiri pun nggak bisa rupanya. Kamu nggak bisa? Nggak bisa. Jadi aku pakainya itu sepantasnya aja. Aku pernah mencoba gitu pakai semua, aku tukar alat pembayarannya tuh aku ganti. Credit gitu. card. Yang terjadi adalah di bulan-bulan tersebut tiba-tiba pengeluaran aku spike. Oh ya? Iya, karena berarti aku tuh pada saat itu aku berarti belum bisa gitu. Akhirnya aku cari, ternyata ada penelitiannya dari MIT tahun 98. Orang yang membayar dengan cash itu lebih merasakan kebedihan dibandingkan yang membayar dengan cashless. Pada masa itu banyaknya credit card. Jadi rupanya anggaplah kamu punya 50.000 di dompet. This is your only money di dompet. Oke. Terus kamu misalnya datang ke satu kios karena aus banget, terus belilah entah itu matcha atau apapun itulah gitu ya. Harganya Rp40.000. Kamu dapat matcha tersebut, lalu datanglah si lembaran 10.000 masuk nih ke dalam dompet. Satunya lagi, misalnya kamu bayar pakai credit card, oke, tap kan zaman sekarang gitu ya. Beres. Tap, dapat matcha. Menurut kamu yang lebih menyenangkan yang mana? Yang bayar pakai tap atau yang pakai cash? Menyenangkan ya. Tap. Simple. Dan yang kamu ingat adalah matcha kamu yang enak banget itu. Oke. Sedangkan kalau yang si pakai cash ini, iya sih matchanya enak, tapi lu sedih gak sih lihat di dompet lu sisa 10.000? Iya, ini cash sama dengan kayak debit card kan. Ketika kita habis belanja, ya saldo gue tinggal segini lagi. Soalnya kalau credit card kita jadi nggak mikir. Kan gak tahu sisanya berapa. Bayangin ya, untuk debit aja ngelihat angka di layar itu udah bikin kita aduh turun. Bayangin ini kertas gitu ya, terus kamu lihat, aduh lembarannya tadinya warna biru, sekarang kenapa jadi warna ungu gitu kan? Oke. Ternyata menggunakan credit card untuk belanja itu tidak untuk semua orang. Iya, udah gitu warna ungunya kadang-kadang lecek. Kan biasanya kalau 10.000-an lecek mulu tuh. Pokoknya kalau udah 2.000, 5.000, 10.000 tuh banyakan leceknya daripada 50.000. Tapi gue sempet juga Mbak, akhirnya kayak lo, kartu kredit semua, dan hingga akhirnya
kartu kredit satu, gue ada 4. Kartu kredit satu mentok, kartu kredit 2 mentok, kartu kredit 3 mentok juga. Karena gue nggak bisa kontrol dan nggak kerasa karena kita spending. Dan yang keempat, gue cek, oh ternyata limitnya tinggal segini. Dan akhirnya ada satu ke poin di mana gue nggak bisa bayar ngelunasin 3 ini. Dan akhirnya bunga berbunga. Aduh. Dari situ gue menyesal sih, oh ternyata tidak serta-merta dengan kita membelanjakan credit card aja itu bijak, dan tidak serta-merta dengan kita membelanjakan debit card itu berarti inefisien. Karena ini jadi kayak, menurut gue jadi kayak kontrol diri gak sih? Persis. So we have to combine those two. Yes. Jadi hasil dari studi tersebut adalah untuk pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya itu a living, sebaiknya memang menggunakan cash atau cash equivalent seperti debit card. Living, ini berarti yang udah fixed. Betul. Tapi kayak pengeluaran-pengeluaran, misalnya kamu beli tiket pesawat, terus sesuatu yang agak besar, misalnya ngeganti mesin cuci, atau misalnya beli apalah gitu ya, itu memang pakai kartu kredit nggak apa-apa. Oke, tapi terus ada berpikir begini, ya gue kan spending 3 juta untuk misalnya bayar cicilan, atau 3 juta untuk fixed cost yang lain. Saya nggak sih kalau di debit card hilang gitu aja, mending gue credit cardin, gue dapat poin atau gue nanti dapat voucher diskon gitu, Mbak. Itu hanya bisa terjadi kalau pengeluaran kita itu sifatnya fix. Misal membership streaming, itu kan fix, nggak bakal ada perubahan-perubahan di situ. Makanya kalau misalnya kita pakai membership streaming, tuh nggak apa-apa, pakai kartu kredit. Karena itu sudah terukur banget. Yang bahaya itu adalah saat kalau kita living itu kan frekuensi penggunaannya kan sering banget. Karena living itu kan daily life. Nah itu yang jadi ngeri banget gitu loh. Nah dengan demikian memang kalau kita nanti ini masuk ke dalam gimana ngajarin anak untuk bisa dia mengelola keuangannya di masa depan, itu emang nggak pakai kartu kredit di awal. Itu memang sebisa mungkin, even pakai sekarang tuh yang cetek-cetek gitu kan, tahu sini barcode itu sebenarnya jangan dulu. Dia harus pegang cash. Oke. Untuk merasakan beban psikologisnya dengan kita spending dan painnya itu pada saat dia, apalagi anak kecil itu kan dia nggak ngelihat angka, biasanya dia lihat lembaran. Oke. Coba aja kamu kasih keponakan atau apa gitu ya pas lagi angpau lebaran ya, dia lebih menghargai 1000-an banyak daripada dikasih 100 ribuan satu. Kok dikit katanya gitu, karena dia belum paham value-nya gitu kan. Yang dia lihat lembarannya. I see. Kayak gitu. Ini akhirnya membawa gue ke pertanyaan ini. Apakah setiap orang harus punya kartu kredit, Mbak? Nah, kalau ditanya setiap orang harus punya kartu kredit atau tidak, jawabannya belum tentu. Kita lihat pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita itu misalnya banyak membutuhkan modal kerja. Jadi misalnya invoice-nya cairnya lebih lama, ya of course you need credit card. Kalau nggak gimana ceritanya? Masa pakai uang rumah tangga? Misalnya kamu mau nge-MC gitu di mana, terus kamu mesti beli tiket lah apa ini itu gitu kan. Kalau pakai credit card, dan kamu akan bisa membayar lunas saat invoice kamu cair. Itu satu. Terus yang kedua, pakai kartu kredit itu juga bisa untuk kalau kita ini hidupnya LDR, jadi long distance relationship. Ya dengan adanya kartu kredit, kalau sampai ada apa-apa dan yang satu nggak bisa mengakses misalnya tabungan, ya bisa dibantu dulu dengan kartu kredit. Oke, tapi syaratnya kartu kredit itu rule of the game-nya adalah begitu kita pakai, besoknya kita lunasin ya. Ya mungkin nggak harus besoknya, bisa aja pas lagi tagihan datang. Itu sebab kuncinya adalah di limit. Kalau sampai ditawarin selamat gitu, Anda adalah nasabah terpilih, limitnya kami naikkan sebanyak 10 kali gitu, jangan GR dulu gitu kan ya. Itu nanti yang ada kan itu, bisa. Tunggu, tapi kan tandanya kita tertib bayar. Tapi Rory, itu kenapa kamu waktu itu nggak bisa bayar kan? Iya sih, coba bayangin kalau limitnya itu sesuai dengan penghasilan kita, nggak bakal kejadian kayak kamu berbunga begitu. Oke. Nah sekarang buat orang, Mbak, yang dia kejebak kartu kredit dan dia nggak bisa ngelunasin nih, dan akhirnya dia bayar 10%, 20%, dan dia nggak tahu harus melakukan apa dan apa yang harus dilakukan. Oke, jadi ada satu teknik pada saat kita mau melunasi pinjaman, namanya adalah teknik bola salju. Coba kamu bayangin ya, bola salju kan kalau dari atas gunung es gitu, gunung salju kan kecil, lama-lama sampai bawah dia ngegulung ya, gede banget. Nah konsepnya adalah kita lunasin dari yang saldonya paling kecil.
Saldonya paling kecil. Yes. Oh, oke. Jadi artinya kalau kamu misalnya ada beberapa kartu kredit nih gitu ya, kamu lunasin dari yang tagihannya paling kecil. Oke. Sehingga dia langsung bablas. Yang lainnya ya udahlah bayar minimum dulu nggak apa-apa ya. Tapi di sini paling kecil dia langsung kelar. Abis itu kamu kelarin yang keduanya, yang ketiganya. Oke. Caranya. Jadi dari kecil dulu. Misalnya kartu kredit A gue 5 juta. Iya. Yang kedua 15, yang ketiga tagihannya 20 juta. Gue kelarin dulu yang 5 juta ini. Iya, betul. Dan setelah itu kita berjuang untuk lunasin 15 Betul. juta. Nah, orang yang ngerti finance akan bilang, "Hah, aneh banget Mbak Prita. Itu kan berarti bunga berbunganya lebih besar lagi." Iya dong. Tapi logikanya adalah kalau sampai kamu tidak bisa menghandle your own pinjaman, sebenarnya secara psikologis ada bias yang tidak terselesaikan di situ. Makanya untuk menyelesaikan level psikologis tersebut kita pakai si bola salju. Karena psikologis kamu akan, wah, yang tadinya aku punya 4 utang sekarang sisa 3. Happy. Tapi kalau orang yang emang tidak merasakan seperti itu dan dia memang bisa berhitung, nggak pakai yang tadi. Namanya metodenya adalah metode salju longsor, ada lagi. Apa itu? Beneran namanya salju longsor. Avalanche dong. Jadi kalau avalanche bener. Jadi memang debt avalanche gitu kan. Lah, aku serius. Oh, iya. It's exactly the theory. Caranya gimana caranya? Ya, jadi yang satu namanya debt snowball, yang satu namanya debt avalanche gitu kan. Okay. Jadi dia longsor, kita langsung ngebabat dari yang bunganya paling tinggi. Itu secara finance itu jauh lebih menguntungkan. Okay. Tetapi untuk orang-orang yang tidak bisa mengatur keuangan atau tidak bisa menahan diri, itu kan sebenarnya nanti kartu kreditnya tetap 4, Rory, gitu. Karena kamu kan nggak sulit ya melunasi misalnya 15 juta langsung sekaligus gitu, tapi kamu babat dari yang paling ini. Jadi 4-nya masih ada mulu. Nah, itu kan nggak sparks happiness. Tapi buat orang yang paham, dia ngerti makin lama bunganya makin kecil gitu. Oke. Ini artinya sebenarnya ya bertanyalah dan melihatlah kondisi dari diri kita ya. Iya. Kalau aku lebih cocok yang aku akan lunasin yang kecil dulu, Mbak. Berarti kamu Karena ada snowball. Snowball, exactly. Dan itu berarti ada sense of achievement yang gue bisa raih dan akhirnya memberikan gue semangat untuk melunasi yang kedua dan ketiga. Gitu. Sebenarnya udah kelihatan dengan kamu sampai punya kartu kredit 4 dan semuanya nggak bisa terlunasi, udah kelihatan kemungkinan kamu akan pakai yang debt snowball. Oke. Ini buat teman-teman juga yang saat ini terjebak utang kartu kredit, mungkin bisa juga pakai istilah ini. Tapi yang jelas kita harus membayar lunas. Jangan kemudian kita belanja 10 juta, kita bayar minimum dan itu terus-terusan ya Mbak ya. Benar. Karena Dan ini bunga berbunga. exactly the same teknik yang aku pakai untuk membantu orang-orang yang terjerat pinjol. Karena kalau pinjol itu mengerikannya adalah dia nggak ada limit. Betul. Kamu bisa ambil lagi, tiba-tiba platformnya banyak gitu kan. Dan akhirnya kita gagal bayar. Nah, pada saat itu terjadi pada dirimu, ayo bikin daftar tadi itu semua seperti yang aku bilang, kemudian pakailah debt snowball. Oke. Semoga ini cukup membantu buat teman-teman antara debit card versus credit card. Sekarang aku akan beralih ke prioritas yang lain, which is rumah dulu atau mobil dulu. Menurut lo gimana? Mana yang harus kita beli duluan? Masalahnya Mbak, sekarang standar orang Indonesia ketika nggak punya rumah, lo dianggap nggak mapan, gitu loh. Tapi ketika lo nggak punya mobil, lo mungkin dianggap nggak gaul. Tapi sekarang orang bodo amat nggak gaul ya kan. Kalau misalnya udah di usia gue atau usia kita lah, yang penting gue bisa mobilitas secara lancar. Rumah dulu atau mobil dulu, Mbak? Oke. The thing with rumah dan the thing with kendaraan itu sebenarnya ada fungsinya. Oke. Maka mana yang lebih serve secara fungsional buat kita? Sebagai contoh, waktu aku dulu umur 20-an, itu aku sebenarnya belinya kendaraan dulu. Karena waktu aku 20-an tidak ada kendaraan online. Oke. Ya dong. Make sense. Taksi aja mesin nelpon, Bu. Betul. Ya kan? Dan mesin mahal. nelpon dulu mahal, terus kita nggak tahu nih taksi udah ada di mana gitu kan. Betul, ya. Jadi kayak kadang kita menunggu dalam penantian, kadang-kadang PHP gitu kan ya kan, bingung gitu. Sehingga solusinya adalah memang mau nggak mau punya kendaraan pribadi. Oke. Maka dari situ rumah tinggal jadi menunggu. Nah sekarang, di zaman sekarang di mana kita mungkin diberikan kemudahan untuk bisa pakai transportasi umum, kendaraan online, maka menjadi pertanyaan, apakah punya kendaraan duluan itu serve the purpose of the very first function yang kamu butuhin? Ada yang iya, ada yang enggak. Sebagai contoh,
ibu-ibu yang nganterin anaknya sekolah nih, anaknya 3, sekolahnya beda semua, ya mungkin buat dia kendaraan is very important. Betul. Oke, nah sekarang kalau ternyata itu tidak, berarti buat dia itu lebih baik punya rumah tinggal dulu, gitu. Oke, jadi lebih ke fungsional, lebih ke kebutuhan Yes, kita ya. betul. Kalau gue dulu gue beli tempat tinggal dulu Mbak, karena memang kondisinya adalah waktu itu kendaraan kebetulan disediakan oleh kantor. Nah, Dan setelah itu ada juga opsi online karena zaman dulu udah ada Yes, online. Jadi waktu itu ya udah kita Rory, kamu ngomong berkeputusan. zaman gitu mah kita beda umurnya berapa sih? Mungkin 30 tahun nggak Oh sih gitu Mbak? ya. Nggak. Tapi itu, paham. Tapi gini ya, fungsi ya. the thing is kebutuhan transportasinya kan tetap ada. Kebutuhan punya tempat tinggalnya tetap ada. Tinggal siapa yang provide. Oke. Dalam hal Rory waktu itu yang provide adalah tempat kerja. Yeah. Makanya kamu jadinya yang aku mesti provide sendiri adalah tempat tinggal. I see. Gitu kan. Jadi again ngerti functionnya. Ya, kembali ke masing-masing Betul. diri. Dan balik lagi ke soal rumah tadi itu, kan kamu tadi nguliknya soalnya katanya nggak mapan, nggak stabil gitu ya. Terus berarti apa? Orang yang sanggup punya rumah tinggal itu biasanya kan dia sanggup nyicil. Makanya itu menjadi apa ya istilahnya kayak penampilan bahwa ditampilkan ke dunia luar. Oh, kita punya penghasilan tetap nih. Makanya kita sanggup untuk mencicil rumah tersebut. Yang kedua, nah ini sebenarnya bahaya. Yaitu rumah dulu. Karena rumah itu nilainya selalu naik. Ya. Hari Senin harga naik lagi. Ya Terus? kan? Gitu. Padahal pada saat kita mau membeli rumah tinggal, dia masuknya ke aset konsumsi. Ingat yang tadi awal? Kas dan setara kas, aset investasi dan konsumsi. Rumah termasuk aset konsumsi Rumah karena yang kita tempat tinggali. tempati. Pada saat itu yang terjadi, nggak ada istilahnya mana yang lebih cuan. Tapi mana yang bisa membawa ketenangan dan ketentraman buat diri kita. Karena itu kita pakai, then you cannot compare it dengan kalau uang ini misalnya kamu investasikan, tidak bisa. Oke. Karena ini adalah aset konsumsi tadi ya Yes. Mbak. Tapi by the way, haruskah kita beli rumah? Tidak bisakah kita ngontrak rumah? Gini, ini menurut gue agak toxic ya in our society, bahwa ketika dia belum punya rumah berarti belum mapan. Padahal ketika dia ngontrak rumah, penghasilannya juga tetap gede-gede aja, tapi dia nggak mikirin maintenance, dia nggak mikirin bayar pajak, dia nggak mikirin misalnya macam-macam kemalingan dan lain sebagainya betul. gitu. Tapi penghasilan dia tetap gede. Tapi salah satunya adalah Nirina Zubir, Sofia Lajuba, yang akhirnya dia memilih untuk mengontrak rumah karena mereka nggak mau terikat 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun dengan KPR. Dan ganti rumah, ganti suasana Mbak. Pertanyaan gue adalah, haruskah kita beli rumah? Tidak bisakah kita ngontrak aja seumur hidup Mbak? Kalau kamu tanya bisa nggak kita ngontrak seumur hidup, jawabannya bisa. Pertanyaannya, are you up for that? Maksudnya gini, kan seperti tadi Rory bilang ganti rumah, ganti suasana. Kamu nggak bisa kreatif, berarti buat dia, surroundings dia itu penting banget. Tapi kalau misalnya Rory tanya sama Prita Gozi, sama suamiku juga gitu ya, kita enggak. Buat kami, rumah itu adalah tempat kami pulang. Jadi yang kita cari itu adalah kestabilan dan kenyamanan. Kita tahu kita itu nggak perlu lagi kayak gusrak-gusrak nanti mungkin di masa depan pindah-pindah segala macam. Karena kan pindahan juga ribet ya. Karena kan kita dulu pernah ngalamin pindahan karena kita dulu pernah tinggal di luar negeri dan sebagainya, itu kan juga tidak mudah kalau pada saat udah punya rumah tangga lah gitu. Mungkin kalau bawa badan sendiri lebih mudah. Tapi secara umum begitu. Jadi kuncinya adalah mengenali diri sendiri. Kita ngerti apa yang kita mau dan kita butuhkan, dan yang kedua, financially kita provide for that. Jadi kalau tadi Rory bilang aku maunya kontrak terus Mbak Prita seumur hidup, nggak apa-apa. Tapi berarti Rory, kamu harus punya aset yang berbentuk tabungan cash, harus liquid, yang memang cukup untuk kamu bisa ngontrak sampai umur 85-90 tahun, yang mana mungkin itu adalah harapan hidup kita. Oke. Artinya ya nggak apa-apa ngontrak, tapi then you have the consequences. Lo harus siap untuk itu. Tapi sekarang gini Mbak, tren di luar negeri sekarang banyak yang narasinya adalah ketika lo ngontrak, bayangin lo hanya bayar listrik, air, mungkin sambungan telepon, ya udah nggak relevan, internet, ya kan? Lo
bayar sewa. Dua komponen aja. Versus ketika lo sekarang beli rumah, lo bayar pajak, lo bayar maintenance, lo bayar security, lo bayar dan pajak itu kan banyak komponennya. Dan lo mungkin bayar pembantu yang fix di sana gitu. Sementara kalau yang kontrak, ya udah lo bisa panggil satu orang per minggu gitu misalnya. Sehingga kontrak ini tuh lebih menguntungkan secara finansial. Again balik lagi. Waktu kamu ngomongnya itu adalah cuan, menguntungkan secara finansial, berarti kita menegasikan bahwa memang rumah itu sesuatu yang dear to our heart. Oke. Karena once itu adalah aset konsumsi, again kita nggak bisa bandingin itu dengan cuan tadi itu. Karena rasanya beda. Rasanya tuh beda banget. Kalau kita itu memang orang yang tipenya membutuhkan hal tersebut. Tapi kalau kita nggak butuh, ya itu jadinya akhirnya beban. Nah ini ada sebenarnya tadi mirip, bukan mirip ya. Aku mau sedikit aja tadi kita belum sempat bahas soal yang language of money tadi itu. Jadi language of money ini sebenarnya ada yang namanya happy money, ada yang namanya sad money. Nah pada saat kita memang happy di dalam rumah tersebut, maka segala pengeluaran tadi yang kamu sebut itu, dari mulai pajak segala macam ini itu tetap merupakan happy money-nya kita. Gitu ya? Karena in order for us to get rumah yang kita pengenin, lu bisa majang-majang segala macam yang lo mau tanpa ketakutan nanti dipindah, atau misalnya kayak kita mesti bayar, kan bisa ada uang jaminan nih, uang jaminannya dipotong lah gara-gara mungkin temboknya rusak. Aku nggak tahu sih kalau di Indonesia gimana ya, tapi kalau dulu di luar negeri aku gitu. Deposit. Betul. Nah itu menghilangkan nggak sukanya bayar-bayar si iuran kompleks dan sebagainya. So that's the cost of comfort yang dicari dengan orang beli rumah. Betul banget. Jadi aku tuh selalu bilang kita emang nggak bisa bandingin sih mana yang lebih menguntungkan secara finansial, apakah rumahnya itu beli atau rumahnya itu sewa. Gitu. Tapi soal kredit kepemilikan rumah, lo mending yang panjang 20 tahun, 30 tahun atau yang pendek misalnya 5 tahun, 10 tahun? Of course, kalau kita bicara tentang kredit, harus selalu sependek mungkin. Alasannya karena semakin panjang, maka bunga yang kita bayarin semakin besar. Biaya yang kita bayarin juga semakin banyak. Artinya kita misalnya beli rumah, harga rumahnya 1 miliar. Kalau kita KPR-nya 10 tahun mungkin ya yang kita bayarin in total 1,3 kali gitu atau 1,4. Tapi kalau itu 20 tahun bisa jadi yang kita bayarin hampir 2M. Untuk barang yang sama-sama 1M gitu loh. Artinya apakah harus sabar dulu untuk ngegedein DP-nya sehingga nanti cicilannya bisa lebih pendek tapi jumlah per bulannya tinggi, which is bikin kita ngos-ngosan, atau nggak apa-apa deh asal DP minimal aja, nanti kita spread panjang, toh per bulan ini hanya 20% dari gaji gue nanti untuk nyicil rumah, Mbak. The thing with rumah tinggal adalah dia fisik. Karena dia fisik, maka di situ ada rebutan lahannya, betul nggak? Kalau memang kamu punya target, misalnya aku maunya di situ dan itu ada keterbatasan demand supply, ya of course your option adalah nyicil. Atau misalnya kamu tidak memiliki keluarga yang bisa bareng nebeng gitu ya, of course jadi nyicil. Tapi kalau misalnya kamu adalah orang yang nggak masalah lokasinya di mana, atau semasa dia kerja produktif ini malah mutasi mulu. Kan bisa pindah sana sini, ya kayaknya beli rumah tinggal itu jadi akhirnya set money, beban, karena you only keluarin uang tanpa kamu menikmatinya, betul nggak? Exactly. Ya kan kamu nggak nikmati orang kamu pindah-pindah mulu gitu loh, LDRan, tapi keluar ongkos buat maintenance ini itu, ya of course it's gonna be a set money for you. Tapi kalau berarti dua pilihan tadi, mending DP gede cicilan pendek atau DP kecil asal punya dulu dan cicilan panjang, lo lebih pilih yang mana? DP besar, cicilan pendek. Itu idealnya selalu seperti itu. Jadi orang harus sabar dulu untuk gedein DP-nya, Mbak. Kalau ditanya Mbak Rita, if let's say that aku nggak bisa beli cash, aku hanya bisa pakai pinjaman, maka aku akan bilang sebisa mungkin DP-nya besar. That makes sense. Artinya tadi yang kita bahas soal investasi, misalnya untuk midterm goal dalam 3 sampai 10 tahun gue adalah bisa DP rumah DP-nya 1M, dan that makes sense. Betul. Makanya aku sebut tadi di awal, my biggest financial mistakes adalah udah dikasih nih modal gitu. Aku pakai lagi buat pesta resepsi, udah lupa lagi dulu juga menunya apaan aja. Terus fotonya di mana gitu kan ya, terus gitu kayak
pikir-pikir nih foto banyak banget ya, kadang kan kita di panggung dipanggilin orang-orang gitu kan, nih siapa lagi kadang-kadang suka kayak gitu paham kan gitu kan, jadi kayak aduh pastinya dulu nih buat ngegedein DP nih. Tuh kan, gitu. bahkan financial consultant dan financial guru juga bisa melakukan kesalahan. Jadi kita pun juga dimaklumi, tapi setelah dengan podcast ini jangan sampai kejeblong di lubang yang sama ya. Sekarang nikah aja bisa di KUA Mbak, KUA doang ya kan? Ya misalnya pengen bikin syukuran, ya secukupnya lah. Karena dulu sebenarnya aku juga udah ada syukuran. Aku mikir-mikir ini ngapain sih? Karena gitu. zaman dulu kan yang penting gengsi. Iya benar. Oke, kita sekarang udah ada di segmen terakhir, nabung versus investasi. Kalau gaji gue kecil Mbak, untuk memenuhi kebutuhan aja gue ngap-ngapan, gimana caranya gue bisa investasi Mbak Prita? Itu 30% kayaknya out of reach. Then what should I do? Oke, kalau saat ini belum bisa 30% nggak apa-apa. Tapi aku punya satu metode yang mudah-mudahan UMR pun bisa melakukannya. Namanya Hapsari. Apa ini tuh? Pakai Dewi nggak belakangnya? Enggak lah, kan nama gue kan Prita Hapsari. Oh iya. Ya? Oh gue pikir Prita Gozi doang nggak ya? Gue sih nama suami. Oh iya oke. Jadi nama asli aku KTP tuh Prita Hapsari gitu. Hapsari. Hanya perlu selembar aja sehari. Entah itu 1.000, 10.000. Oh gitu. Sekarang coba bayangin ya, kalau kita punyanya 5.000 setiap hari. 30 hari 1 bulan, kita punya 150.000. Itu beli yang kayak tabungan emas juga udah bisa. Oh oke. Berarti kita pecah lagi memang ya. Oh namanya 1 bulan misalnya UMR kita, misalnya nih di Jakarta 5 juta gitu. Aduh 30% 1,5 juta itu mikirnya berat banget. Tapi kalau sehari misalnya 100.000 atau 50.000 deh, biar 1,5 juta itu menjadi lebih doable. Masuk akal kan? Masuk akal. 50.000 mungkin berat untuk mereka yang UMR. Tapi rasanya sih kalau 5.000 sehari nggak berat. Itu nggak ada bedanya sama beli cilok. Cilok dapat nggak 5.000? Dapat kan? Atau kurang? Dapat. Dan nanti kalau misalnya kita udah bisa mampu, seharinya bisa kita tingkatin 7.000, 8.000 gitu Mbak. Aimingnya ke sana. Oke. Aimingnya itu adalah jangan berhenti hanya di situ. Jadi terus aja kita tambah lagi sampai mungkin bisa 100.000 setiap hari seperti yang tadi Rory bilang. Oke. Pertanyaan terakhir. Sekarang kalau misalnya kita tiap hari bisa nabung selembar tadi, then end point-nya, titik akhirnya harus punya mindset kayak gimana? Harus berpikiran kayak gimana? Ini uang udah gue kumpulin nih tiap hari. Buat apa ya? Atau gimana ya caranya ngolahnya gitu? Step-stepnya kayak gimana Mbak? Aku adalah orang yang sangat percaya hidup itu tuh harus seimbang. Itu sebab pada saat kita kan punya penghasilan, living udah dapat nih, playing udah dapat, and then kita save. Save ini memang tujuannya untuk ke depan, yaitu kalau kita sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, makanya butuh dana darurat. Oke. Which is kalau emang terjadi darurat, pakai aja. Yang kedua, memang saat kita tadi kan punya tujuan-tujuan finansial, karena manusia tuh pasti punya tujuan finansial, Rory. Nggak mungkin enggak gitu ya. At the very minimum, orang itu pasti ada dana darurat. Terus kalau dia tadi mau punya rumah tinggal atau dia mau ngontrak seumur hidup, kan tetap butuh uang. Iya sih. Ya kan, itu kan bukan hadiah dari yang punya properti gitu kan. Nah terus yang ketiga, kalau dia sampai berkeluarga punya tanggungan, berarti masuk tuh dana pendidikan anak. Dan yang terakhir adalah dana pensiun. Jadi memang kita kumpul-kumpulin itu sebenarnya untuk kita nikmati juga. Karena at the end of the day, aku percaya setiap orang itu, apalagi yang gajian, itu dia harus mencapai yang namanya state of financial independence. Oke. Financial independence itu artinya, 1, tidak menjadikan orang tua kita dana darurat. 2, tidak menjadikan anak kita kelak dana pensiun. 3, tidak menjadikan teman-teman dan saudara kita pay later. Wow, menarik banget ya. Semoga kita terhindar dari orang-orang yang 3 serang kayak tadi. Mbak Prita, it's been a pleasure. Thank you banget buat pelajarannya. Thank you. Semoga bermanfaat. Ingat, ini adalah episode kedua dengan Mbak Prita. Episode pertama yang lebih praktikal bisa kamu simak juga di YouTube Room for Improvement. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Thank you ya Mbak.